Demikianlah tadi pembacaan surah Yasin yang dipandu oleh saudari Ibu Safiha. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat perkawinan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muiz. Kepadanya kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Ketua PKMT Kecamatan yang hadir bersama dengan rombongan, ibu-ibu Majelis Ta'lim Desa Kaliang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan kita sore hari ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat berbahagia ini. Kita bisa hadir bersama-sama berkumpul dalam rangka pengajian Walimatul Urs Adinda Mardiana bersama dengan Suwandi dari Kabalangan, insyaallah besok. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan keharibaan junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai akhir hayat kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus untuk Adinda Mardiana, apa yang dilakukan oleh keluarga saat ini sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terus terang Bapak Ibu, saya tadi jam 10 membawakan nasihat pernikahan di ujung Tiroang, ujung Pinrang ke timur. Saya tidak rekam Pak Ibu, saya tidak rekam, tapi ini saya rekam. Saya tidak tahu juga kenapa saya mau rekam ini, tapi perlu Bapak Ibu tahu, ini rekaman. Ini insya Allah selama saya tidak hapus video ini dan selama YouTube tidak hapus ini, maka dia akan ada dalam YouTube ini selama-lamanya. Karena saya punya channel YouTube, nama channel YouTube Ustadz Abdul Muiz. Jadi nanti kalau Adinda Mardiana, kalau ini yang syutingan ini TV kabel ini ya, bukan untuk pribadi je. Oke. Ini nanti kan mendunia nanti ini. Ini acaramu ini mendunia nanti. Kan saya akan upload nanti YouTube ini. Saya akan abadikan di YouTube. Nah, oleh karena itu nanti apa yang saya nasihatkan nanti, tolong nonton nanti dengan suamita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gaji satu Pak. No, bapaknya. Oh iya. Bapak Ibu, apa yang dilaksanakan oleh Bapak Nohong, ini yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak Noh, mengadakan pengajian begini, ini patut dicontoh untuk kita semua. Terus terang Pak, saya tadi pengajian pernikahan di ujung Tiroang, itu bersamaan ada pengantin duduk di atas pelaminan.
Sementara saya ceramah, jamaah tamu undangan naik. Tidak maksimal. Jadi kalau bersamaan akad nikah dengan ceramah pengajian, orang sudah lama menunggu, makan siangnya lama, kemudian menambah melengkapi penderitaan. Dan yang ketiga, tidak maksimal ceramah. Karena kita tidak fokus. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Nohong inilah menjadi contoh bagi kita. Baja sangadi koma pabotiki, contohlah ini sinin tawale biki. Pengajian apakah 1 hari sebelum pengantin, 2 hari sebelum pengantin? Yang penting jangan sesudah pengantin. Tapi bagi yang belum menikah, yang sudah menikah tidak usah direncanakan lagi. Anak tahu di mata si Pota. Oke, baik. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan ini ada undangan beredar. Ada di? Oh iya, ada undangan beredar. Itu kan baru-baru ditulis itu undangan. Tertulis namanya Mardiana dengan Suwandi. Itu kan baru-baru dicetak di undangan. Padahal Nabi mengatakan dalam satu hadis Nabi, pertemuannya antara Mardiana dengan Suwandi itu sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah ada dalam catatan Allah. Pertemuan kita hari ini, acara kita hari ini, kenapa saya mau memvideokan ini? Padahal tidak semua pengantin saya videokan. Ini saya yakin sudah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apapun yang menimpa kita, karena yang menimpa hidup kita itu cuma 2, senang dan susah, bahagia dan sengsara. Ini saja yang menimpa kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu, susah dan senang, tangis dan tawa, bahagia dan menderita, saya gilir di antara manusia. Pertemuan dan perpisahan, saya gilir di antara manusia. Ada saatnya dia tertawa, ada saatnya dia bahagia, ada saatnya dia menderita, ada saatnya dia punya uang, ada saatnya dia tidak punya uang. Kapan Allah tentukan itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya kalau orang yang beriman akan ini, kalau kita percaya dengan itu tadi hadis Nabi, maka kalau ada yang menimpa kita, kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa nikmat, kalau kita ditimpa kebaikan, maka kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ditimpa musibah, kita pun ucapkan sabar. Ya Allah, sabarkan hatiku, karena semua ini adalah ketetapan darimu yang sudah engkau tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya Adinda Mardiana, jangan dirusak hubungan ini. Karena ini Allah lah yang telah mentakdirkan kalian. Jangan dirusak. Berjuanglah sekuat tenaga mempertahankan hubunganmu nanti dengan suamimu ini. Karena banyak orang 5 bulan setelah nikah, 1 tahun setelah menikah, bahkan ada yang saya dapat Pak, sudah umur 60 tahun tidak cocok, nanti umur 50 tahun baru tidak cocok, akhirnya pisah. Ada Pak, umur 60 tahun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, baru muncul perbedaan, tidak mampu lagi dipertemukan, tidak sepaham lagi, akhirnya apa yang terjadi? Pisah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karenanya Adinda Mardiana, kalau mau mempertahankan ini hubungan keluarga nanti dengan suami kita, maka kita mesti belajar tentang tuntunan-tuntunan di dalam agama kita. Biasa kita magolo riolo panom. Oh biasa. Ya piya pagolo to ka. Magana pagolo urapi Pak. Yato ko magolo ito Pak. Ang kaya sang striker penyerang, ang kaya sa gelandang bagian tengah pembagi bola, ada sayap, ada bek, ada gawang, ada juri, ada pelatih yang mengatur. Nah, pemain bola itu mesti tahu apa tugasnya. Kalau pemain bola tidak tahu tugasnya, maka kacau permainan itu. Begitu juga dalam rumah tangga, Dinda. Kalau kita tidak tahu hak kita, kita tidak tahu kewajiban kita, maka kacaulah rumah tangga itu. Makanya bagus sekali Islam itu luar biasa kita, agama kita Bapak Ibu. Luar biasa agama Islam itu. Orang masuk WC saja diatur dalam Islam. Apalagi kalau mau menikah. Nah, nikah itu sakral. Orang berusaha mengabadikan pernikahan itu, tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Kecuali kalau tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi Islam itu lengkap betul ajaran agama kita. Makanya saya berwasiat kepada kita semua,
apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari agama Islam. Apapun yang terjadi. Dan ini wasiatkan ini kepada anak-anak ta, wasiatkan ini kepada anak cucu-cucu kita. Wahai anakku, wahai cucu-cucuku, apapun yang terjadi nanti dalam kehidupanmu di masa yang akan datang, jangan pernah kau murtad dari Islam. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada agama yang menyamai ketinggian Islam. Kalau kita hidup dalam Islam, kalau kita mati dalam keadaan Islam, tidak ada balasannya kecuali laisal jannah, pasti masuk surga. Mau semua masuk surga kan Bu? Toh? Mau semua? Insyaallah. Saya doakan semua nanti masuk surga. Amin. Tapi sebelum masuk surga, surga dunia dulu. Nah, salah satu surga dunia Mardiana ini pengantin. Ada tahu itu neraka dunia? Neraka akhirat ada, neraka dunia juga ada. Bagaimana itu? Kalau rumah tangga selalu cekcok. Mau dikasih tahu tips-tipsnya bagaimana karena yang namanya bertengkar dalam rumah tangga pasti ada. Pasti. Tidak ada rumah tangga itu barangkali tanpa ada cekcok. Makrok apa Budi? Ya. Kamu pengalaman? Namo de tamak kada iya apa bisa to? Apa lu setapan atau kemarin PM Allah kasih balakin dah? Aja deh jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beda tuh Bu, beda cawana ta Ibu kalau dia ketawa dengan tulus, dengan ketawa dibuat-buat. Beda. Bicara pedih. Apa waktu na melok rumah pengajian ginok o sila kenda. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, Adinda Mardiana, ini yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa membina rumah tangga itu tidak selalu mulus. Tadi saya tinggalkan Pindrang sebelum jam 3. Saya tiba di sini sebelum jam 4 tadi. Ketika dari Pindrang sampai di Pertamina, Pekabata, mulus. Tapi masuk di sini jalanannya luar biasa. Artinya begini Pak Bu, orang berjalan di jalan raya itu atau di jalan, kadang kita mendaki, kadang menurun, kadang berlobang, kadang mulus. Dalam rumah tangga itu begitu. Ada saatnya hati itu enak, ada saatnya hati itu tidak enak. Ada saatnya kita punya uang belanja, ada saatnya berkurang uang belanja. Maka ketika itu terjadi, kata Ibnu Abbas, kita ikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Indikator kalau mau bahagia, tanda-tanda kalau mau bahagia apa itu? Ketika kita senang bersyukur, ketika susah bersabar. Karena ini saja yang terjadi dalam hidup. Kalau mau enak perasaan ta, itu saja kita pakai. Menyamang papila dita, enak-enak perasaan ta, syukur. Kalau masih perasaan ta, sabar lagi. Jangan kalau tersiksa kita rasa pusing lagi, galau hati kita, ambil HP, update status di Facebook. Ya. Sampai begitu Mardiana. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Ini saya kasih tahu Mardiana ini, saya begini. Ada Facebook? Ada. Kalau Mardiana punya teman Facebook 2000 orang, lalu dia update status keluarganya di Facebook, berarti 2000 orang tahu permasalahan rumah tangganya. Artinya tanpa kita tahu, kita mempermalukan diri kita sendiri. Makanya jangan lakukan itu. Kalau ada masalah jangan, tidak boleh. Orang tua semua aja di sini. Ya? Orang tua. Nah justru orang tua bisa sekarang hebat culena. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini zaman Bu, ini zaman yang luar biasa di akhir zaman itu. Namanya dia kita, teman tua nak kala-kala aja, teman loloy mangkoy. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Adinda Mardiana, ini dulu yang kita pegang, tanamkan ini, hunjamkan ini dalam hati kita, dan tolong perlihatkan nanti suami kita ini nonton nanti YouTube ini, bahwa kalau mau lolos dari setiap persoalan rumah tangga yang kita hadapi, apa itu? Tidak ada kata kunci kecuali selalu mendekatkan diri kepada Allah. Masalah itu datang dari Allah. Apa tujuan Allah menguji kita? Tujuan Allah itu memberi ujian kepada kita, tiada lain adalah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi Allah itu menguji kita, sebenarnya Allah sedang membuat kita untuk makin dewasa. Jadi sebenarnya ujian dalam hidup itu Pak adalah sebuah proses pematangan jiwa, sebuah proses pematangan akal, pikiran, sebuah proses pematangan sikap, sebuah proses pematangan tutur kata. Dalam arti kata, Allah menguji kita, sebenarnya Allah ingin mematangkan kita dari segi akhlak, dari segi kedewasaan. Jadi jangan juga bilang, dia kemelo akan ya masalah. Justru berdoa, ya Allah kasih saya masalah, karena masalah itu mematangkan hati, mematangkan jiwa. Tapi Bapak Ibu Nabi Muhammad itu Pak, kalau kita bicara ujian dalam hidup, tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan Nabi Muhammad. Dalam rahim ibunya sudah meninggal bapak, umur 5 tahun meninggal ibunya, menjadi pengembala kambing di padang pasir, menjadi pengusaha lintas negara. Ketika sudah dilantik menjadi nabi, dilempari oleh umatnya batu, dilempar kotoran onta. Tapi apa yang terjadi? Justru nabi makin matang jiwanya dengan cobaan, dengan ujian itu. Makanya semakin banyak penderitaan hidup yang kita alami, semakin banyak cobaan yang kita dapatkan dalam rumah tangga, maka itu adalah sebuah proses pendewasaan dari Allah untuk mematangkan jiwa kita, untuk membuat kita makin mandiri dalam hidup ini. Makanya Adinda Mardiana, anak pertama anak tunggal dari 3 bersaudara. Saya minta Adinda Mardiana kalau mau cepat mandiri, jangan terlalu lama serumah dengan orang tua. Usahakan. Ya? Oh gitu. Masya Allah. Artinya memang sudah terbentuk kemandirian. Oke, baguslah. Jadi bagus itu kalau orang cepat mandiri, tidak terlalu bergantung. Karena kenapa? Takutnya anak Bu kalau terlalu dimanjakan, ketika kita meninggal dunia dia tidak mampu membentuk dirinya. Kan jangan terlalu manjakan anak ta. Agi-agi nalo ya lihat si HP, ya lihat motor. Makanya disitulah gunanya kita perlu memasukkan anak-anak kita di pesantren. Lebih baik menangis hari ini karena anak kita masuk di pesantren, daripada nanti kita menangis karena anak kita kecanduan narkoba. Lebih baik menangis hari ini karena berpisah karena dia masuk di pesantren. Lebih baik daripada kita menangis karena dia nanti kecanduan narkoba. Maka saya rasakan Pak Bu, ketika saya masih tamat SD sudah masuk pindah di kampungnya orang di Kabupaten Wajo, menimba ilmu di pesantren di sana. Masak sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri, terbentuk kemandirian. Dan itu terbawa sampai sekarang. Saya tidak pernah membebani istriku Pak dengan pakaian. Saya tidak pernah membebani istri masalah makanan. Kenapa? Karena saya terbiasa. Saya terbiasa hidup seperti itu. Cuma ada jeleknya anak kalau cepat sekali dibawa ke mandiri. Kadang malah paruk kotomotuanna. Kadang lupa itu motuanna. Karena dia sudah terlalu merasa tidak bergantung, akhirnya tidak terikat lagi dengan orang tua. Di situ juga jeleknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Adinda Mardiana, apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini, koneksikan hatimu selalu dengan Allah. Selalu ada kontak hubungan dengan Allah. Karena itulah yang itulah yang dilakukan oleh Khadijah Al-Kubra, istri Nabi. Itu Khadijah kalau ada masalah yang dihadapi, sekecil apapun, jangan yang besar, masalah kecil saja yang dihadapi, dia selalu membangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia menjadikan Allah tempat curhatnya, dia menjadikan Allah tempatnya mengadu, dia menjadikan Allah sebagai tempatnya berserah diri. Karena kenapa? Itu kalau ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, lalu kita kembali kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, maka kepasrahan kita kepada Allah, pada saat itulah Allah turunkan petunjuk pertolongan kepada kita. Saya kasih contoh, ada satu cerita Pak. Ada kapten pesawat Pak Bu, namanya Tuan Abdul Razak. Dia kapten pilot dari Malaysia. Ketika dia bawa pesawat di atas ketinggian 3.000 kaki, tiba-tiba satu baling-baling pesawat itu mati, tidak berfungsi. Satu mesinnya pesawat itu mati. Akhirnya pesawat itu turun. Pada saat pesawat itu jatuh, dalam saat itu dia total pasrahkan dirinya kepada Allah. Pokoknya dia total pasrahkan dirinya kepada Allah. Pada saat dia sudah dalam keadaan nol,
nol, pasrahkan dirinya kepada Allah. Pokoknya dia katakan, la haula wala quwata, tidak ada lagi dayaku ya Allah, tidak ada kekuatanku. Sekarang kuserahkan hidup matiku hanya kepadamu. Dalam keadaan dia pasrahkan dirinya kepada Allah, tiba-tiba Allah datangkan pertolongan kepada dia. Dikasih dia petunjuk oleh Allah, dikasih ilham oleh Allah, akhirnya dia mampu menyelamatkan pesawat itu dan tidak ada satupun penumpang yang meninggal dunia. Karena kenapa? Ketika kita ada masalah, lalu kita pasrah secara bulat kepada Allah, total kita pasrahkan diri kita kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, pada saat itu Allah turunkan pertolongan kepada kita. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Bapak Ibu. Saya diundang membawakan renungan. Kebetulan ini yang mau dikasih renungan ini anak-anak SMA di Majene. Saya lupa tahunnya, yang jelas tahun 90-an. Ada satu peserta di situ, Pak Bu, batak sekali, nakal. Dia sudah tahu bahwa mau dikasih menangis, mau dikasih renungan. Jadi pas saya masuk di dalam ruangan itu, saya belum masuk, saya masih di luar, tapi dia sudah lihat saya mencobi-cobi nih. Sembarang apa? Pada saat itulah Bu, saya hadirkan diri saya kepada Allah, saya serahkan diriku kepada Allah, saya pasrahkan diriku kepada Allah, lalu saya perbanyak kata, saya bersikir, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada dayaku, tidak ada kekuatanku, tidak ada kemampuanku, kecuali hanya bersumber dari Engkau. Lalu saya masuk di ruangan itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika saya bicara 5 menit, baru 5 menit saya mencoba memberi nasihat-nasihat. Yang pertama tersungkur menangis di hadapan saya, itu tadi anak yang nakal, yang saya bilang nakal. Yang pertama menangis, jatuh tersungkur di hadapan saya, itu anak tadi. Maka di situ saya buktikan, ketika kita ada masalah, ada persoalan hidup yang kita hadapi, lalu kita pasrah secara total kepada Allah, pada saat itu Allah akan turunkan pertolongan kepada kita, petunjuk kepada kita. Itu yang kita lakukan, anak-anak. Jangan ambil HP update status. Kalau mau update status, update statusnya kepada Allah, bukan di Facebook, bukan di grup. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke deh, tertanam ini dalam hati deh. Kasih tahu suami kita bahwa kalau ada masalah itu yang dilakukan. Nah, saya kasih lagi contoh Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kalau ada masalah, Nabi Muhammad itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa Nabi Muhammad itu kalau ada masalah menghadapi persoalan, beliau sholat sunnah 2 rakaat? Karena sholat itu adalah tempatnya manusia bertemu dengan Allah. Tempatnya manusia berkomunikasi dengan Allah. Makanya Nabi dalam satu hadis mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tempatnya manusia bertemu dengan Allah. Tempatnya manusia mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada masalah yang kita hadapi, pergi berwudu, kemudian salat sunnah di luar daripada salat fardu. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya kalau ada masalah sabar yang kedua sholat. Insya Allah dengan sholat Allah akan datangkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, Adinda Mardiana, lakukan ini. Saya mau kasih wirid deh. Baca ini kalau hati kita galau, hati kita resah, kalau hati kita lagi pusing kepala ada masalah kita hadapi, masalah keuangan, masalah apa saja, baca ini. Karena Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi? Siapa yang membaca ayat ini kalau hatinya resah, siapa yang membaca ayat ini kalau hatinya galau, Allah akan datangkan pertolongan kepada dia. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Kalau tidak hafal Ki Adinda Mardiana, bilang saja, ya Allah, seperti doanya Ustadz Abdul Muiz. Atau kalau lupa Ki, nanti buka YouTube saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, apalagi yang dibaca-baca kalau kita pusing menghadapi perkara sulit. Makanya tadi saya sangat kagum ibu-ibu majelis taklim memilih surah Yasin. Ada hadisnya itu, Pak. Kan biasa kita dengar, bacakan orang mau mati surah Yasin. Biasa kita dengar begitu? Itu surah Yasin, Pak, bukan hanya dibaca kalau orang mau mati. Hadisnya, apa hadisnya? Apa kata Nabi? Apabila kau menghadapi persoalan yang sulit, apabila kau menghadapi masalah yang berat, maka bacalah surah Yasin. Karena kalau surah Yasin dibaca pada perkara sulit, Allah akan memberikan kemudahan pada perkara itu.
Perkara apa saja. Orang mau mati dalam kesulitan, bacakan Yasin. Orang mau melahirkan, bacakan surah Yasin. Kalau dia tersiksa waktu melahirkan, bacakan surah Yasin. Ada persoalan yang begitu berat kita hadapi, amalkan baca surah Yasin. Tapi berniat, saya baca surah Yasin ini, mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin ini, Allah berikan solusi petunjuk kepada saya. Karena surah Yasin itu qalbun Quran. Hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu Adinda deh. Jadi yang saya mau kuatkan dulu hatimu. Karena kalau hatimu sudah enjoy dalam berumah tangga, kau sudah tahu bahwa, karena saya sudah katakan, tidak ada rumah tangga itu tanpa masalah. Pasti ada. Bicu togi, batu togi pasti ada. Apakah masalah anak, masalah suami? Misalnya suami kurang botin atau likero kalau lo mumpah. Biasa tuh ada begitu. Makanya Adinda Mardiana, ini suamita, mohon maaf ini kita kenal sebelum menikah. Kenal memang Ki? Atau pilihan orang tua? Kenalan saja? Oke lah. Jadi kalau kita hanya kenal berarti masih banyak belum kita kenal. Jangankan hanya kenal begitu, orang pacaran saja itu pasti masih banyak yang tidak dikenali. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tolong Pak, kalau ada kenalannya anak ta, misalnya angka anak tamakure atau rohani ada kenalannya, jangan anak kita cuma tahu identitasnya, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, tapi yang perlu dipelajari adalah sikap karakter. Itulah yang dikatakan taruf. Taruf itu mengenali orang sampai kepada karakternya. Jangankan yang seperti Adinda Mardiana yang hanya kenal saja tidak pacaran. Kalau orang pacaran itu Bapak Ibu, kalau orang pacaran, pada saat dia pacaran, biasanya yang muncul itu cuma sifat-sifat baik saja. Jarang sekali orang pacaran itu memperlihatkan sifat jeleknya. Ada kayak ibu-ibu di sini waktu pacaran kita suami kita kasih lihat sifat jelek ta. Jarang. Apa mitau kita salah? Padahal harusnya kalau mau langgeng hubungan kita, mau baik hubungan kita, ini yang kedua Adinda Mardiana. Jadi kalau mau langgeng hubungan ta, kalian harus kenali dulu karakter masing-masing. Cara kita baik. Abang. Karena begini Adinda deh. Nah, setelah nikah, panggilan itu hilang, berganti menjadi ayah. Dan itu dicontohkan Nabi Adinda Mardiana. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil semua istrinya namanya langsung. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Khadijah, Aisyah tidak pernah. Aisyah dipanggil Nabi dengan ya Humairah, wahai yang kulitnya kemerah-merahan. Pasti tahu suamita apa ciri khasnya suamita nanti. Apa ciri khasnya? Tapi jangan toki terlalu jujur. Wahai suamiku Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu hitam. Jangan juga terlalu jujur. Panggillah dengan panggilan kesayangan. Kalau saya panggillah apakah Abi? Ya kita sepakati. Nah panggil ke Ummi. Tapi Indo dan Ambo itu warisan Arab. Karena bahasa Arabnya Ambo, Abi. Bahasa Arabnya cuma kita orang Indonesia payah menyebut Abi, makanya bilang Ambo. Indo, Ummi. Dipanggil Ummi. Jadi kita sepakati harus ada panggilan kesepakatan. Jangan kalau sudah menikah. Suande. Oh, enggak boleh. Makanya ibu-ibu yang selama ini memanggil suaminya dengan nama aslinya, tolong robah. Jadi kalau pulang nanti selama ini kita panggil suami kita dengan nama aslinya, pulang nanti Abi, wah langsung, wah berhasil pengajian ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Rasa-rasanya kembali 17 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi panggilan ayah atau ibu atau bunda, panggilan itu yang kita pakai. Makanya itu Adinda Mardiana di. Jadi kalau sudah kini pertama kau harus buka kekuranganku begini. Suami kita juga begitu. Ini kekuranganku. Artinya kalau kalian sudah saling menginformasikan kekurangan, besok 1 tahun 2 tahun kelihatan kekurangan. Tadi dia tidak akan kaget karena kita sudah kasih tahu kekuranganku begini. Karena kenapa begitu Pak Bu? Kalau ada orang suka menutupi kejelekannya, ada orang suka menutupi kekurangannya, 1 tahun 2 tahun sudah menikah baru tahu suami kita,
maka boleh jadi suami ta nanti akan menyesal. Disitulah suami mengatakan, proses saleku pubene, makoropale. Tapi kalau dia sudah tahu kekurangan ta, dan dia tetap mempertahankan kita, maka itulah yang dikatakan cinta sejati. Cinta yang murni. Itu jadi, tapi ada juga kekurangan yang tidak boleh dikasih tahu. Ada pokoknya kita yang kayak mana kekurangan yang tidak boleh dikasih tahu. Cukup kau yang tahu dengan Allah. Tapi kalau kekurangan yang bisa dibuka, kasih tahu suami kita. Bapak Ibu, yang begini Adinda nih, yang kalau begini jangan bicara itu yang begini. Tapi yang misalnya karakter bilang, saya itu kak, misalnya apakah panggil kakak, saya itu kak. Kalau sudah kini, saya tidak larang ki keluar rumah, tapi ada batas. Jam 10 malam di rumah maki. Karena harus tuh, jangan maki seperti anak muda. Kalau dia sampai jam 3, wajar, tidak ada istrinya. Kita ini ada istri kita. Masa kita mau biarkan saya kedinginan sampai jam 3 malam? Nah, itu yang begitu, yang perlu dibicarakan baik-baik. Nah itu, Adinda Mardiana. Jadi, kau harus sadar, Suwandi ini bukan malaikat. Dia punya kekurangan, dia manusia biasa. Suwandi juga, ini ada rekamannya. Suwandi juga harus sadar, anak Adinda ini manusia biasa. Walaupun Mardiana ini bak bidadari hari ini, apalagi besok seperti permaisuri di atas panggung, di atas pelaminan, maka walaupun dia seperti kecantikannya seperti bidadari, tetap namanya manusia biasa, pasti ada kekurangannya. Pasti. Nah oleh karena itu kalau mau langgengkan hubungan, maka kau harus siap menerima kekurangannya Suwandi. Suwandi pun harus siap menerima apapun kekurangannya Mardiana. Kalau kalian berdua sudah siap menerima kekurangan, sudah saling menutupi kekurangan, insya Allah rumah tangga kalian akan insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Itu. Kemudian selanjutnya, tujuan pernikahan itu Adinda Mardiana adalah melangsungkan keturunan. Kenapa? Apa gunanya keturunan itu? Kenapa orang menikah itu mau keturunan? Salah satu tujuannya keturunan itu Bapak Ibu, kalau kita mati nanti kita mau awaladun soleh yada'ulah. Isa mata benu Adam, kalau mati anak cucu Adam, ingkata amalu, berputus amalnya illa kecuali 3. Salah satunya awaladun soleh yada'ulah. Inilah kenapa kita perlu keturunan. Karena kita mau nanti kalau kita mati, kalau kita meninggal dunia, ada yang selalu mengangkat tangan di tengah malam mendoakan kita. Ada yang meneteskan air mata untuk mendoakan kita. Itu salah satu tujuannya. Kenapa mesti kita punya anak? Pak, ini cucu keberapa? Ini bapak sambil ketawa, bilang ini bukan cucu, ini anak. Tapi kalau cepat ada anak, wih bagusnya itu kalau mau bonceng-bonceng dengan anak, nanti bilang, wih Mardiana kayak kakak adik. Kan banyak orang begitu nih. Kayak kakak adik kalau pergi mau bonceng-bonceng. Bangga toki itu Pak Bu kalau yang bonceng-bonceng ki anak tahu, Masya Allah. Lebih bangga lagi kalau anak ta yang mengimami kita sholat di rumah. Lebih bangga lagi kalau anak ta menjadi imam, menjadi hafiz Quran. Makanya Adindaku Mardiana, kalau punya ki anak, targetkan anakmu harus ada yang menjadi hafiz atau harus ada yang menjadi ulama. Siapa yang mengejar akhirat, siapa yang menjadikan akhirat target, maka dunia akan bertukuk lutut di hadapannya. Siapa yang menjadikan dunia targetnya, akhirat belum tentu ikut dalam hidup kita. Maka dalam program anak pun, jadikan anak, kalau ada anakku, mau kak jadikan hafiz. Makanya ini Pak Kodega anak tarik pak kapal Quran, apa tanam itu? Insyaallah. Karena orang kalau penghafal Quran, Bapak Ibu, kalau ada anak penghafal Quran, dia diberi kesempatan 70 orang dia bisa kasih syafaat. Dia bisa menolong keluarganya nanti 70 orang. Kalau anak tak penghafal Quran. Kalau dia anak tak apota, atau program apota supaya ada nanti. Karena ada ulama yang mengatakan, ya koongka anak, kalau 2-3 anak kita, usahakan ada salah satu dari anak kita, keluarga kita, suriat kita, harus ada di situ yang menjadi ulama atau menjadi seorang hafiz Quran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Programkan dulu itu. Itu diajarkan dalam agama. Pada saat suamita mau masuk di kamar, itu harus ada salam, ucapkan salam. Assalamualaikum ya babar rahmah, ucapan laki-laki kepada istrinya. Apa jawaban istri dalam kamar? Waalaikumsalam ya ahlal kubur. Saya kira itu dibaca kalau pergi kuburan. Makanya jangan baca itu. Lari guys suamita di kawalangan. Nah kira kamar Mardiana orang meninggal. Apa paling Nabi Mardiana? Waalaikumsalam ya babar rahim. Laki-laki assalamualaikum ya babar rahmah. Istrinya menjawab waalaikumsalam ya babar rahim. Kemudian yang kedua Adinda Mardiana,
usahakan berudu dulu. Sunnah berudu. Kenapa dianjurkan berudu sebelum melakukan hubungan? Berudu itu artinya suci. Kenapa kita mau suci? Kita mengharap anak yang lahir nanti ini selalu melakukan yang suci-suci. Pada saat mau melepaskan pakaian, baca doa. Ini doa apa? Bukan hanya dibaca pada saat mau melakukan hubungan suami istri. Mau mandi, melepaskan pakaian, maka baca doa ini. Karena ulama mengajarkan, siapa yang membuka pakaian, melepaskan pakaian, tidak baca doa, maka setan ikut menikmati tubuh kita. Setan ikut menikmati tubuh kita. Tapi pada saat kita baca doa ini, maka setan ditutupi penglihatannya dengan pertolongan Allah. Apa yang kita baca kalau kita melepaskan pakaian? Bismillah, la ilaha illa huwa. Apalah Dinda Mardiana? Bismillah, la ilaha illa huwa. Itu yang dibaca setiap kita mau melepaskan pakaian, mau ke dalam keadaan telanjang, baca itu. Bismillah, la ilaha illa huwa. Insya Allah kalau tak baca ini, telanjang ki, setan ditutupi penglihatannya dari melihat kepada kita. Kemudian selanjutnya, pada saat, mohon maaf, pada saat dua alat kelamin mau dipertemukan, ada lagi doa diajarkan Nabi. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ingat tadi Dinda Mardiana. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Usahakan hafal ini. Kalau tidak hafal itu bilang saja ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kalau suami tak datang, mendekat suami tak suruh, abang baca doa ya. Kasih nggak baca doa? Karena apa kata Nabi? Apa kata Nabi Bapak Ibu? Apabila suami mendatangi istri, tidak membaca doa, tidak ingat kepada Allah, maka setan ikut menggauli istrinya. Jadi kalau ada suami mendatangi istrinya, lalu dia tidak ingat Allah, setan ikut menggauli istrinya. Itu bahayanya. Makanya nanti buka saja YouTube, hafal-hafal, nanti dengarkan di YouTube, hafal-hafal doanya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kewajiban sebagai istri? Kewajiban istri haknya suami. Apa kewajiban istri? Yang pertama, taat kepada suami. Taat. Harus patuhi kepada suami tak. Selama itu baik. Tapi kalau sudah perbuatan yang melanggar agama, boleh tidak patuh kepada suami. Gitu. Kemudian yang kedua, berapapun pemberian suami, apakah itu sedikit, maka syukuri setiap pemberian suami. Jangan mulut mengatakan alhamdulillah, tapi hati mengatakan cende pagah. Jangan. Kemudian yang ketiga, kewajiban istri menutupi kekurangan suami. Jangan justru kita yang menceritakan kekurangannya suami kita kepada orang lain. Tutupi apapun kekurangan suami kita. Kemudian kewajiban suami, saya bahas supaya nonton suami kita nanti. Kewajiban suami kepada istri ada 5. Kewajiban laki-laki kepada perempuan ada 5. Yang pertama, memberi makan. Kewajiban suami itu memberi makan istrinya, anak-anaknya. Yang kedua, memberikan pakaian. Itu kewajiban suami, itu memberi pakaian. Yang ketiga, kewajiban suami adalah menyiapkan perumahan. Kewajibannya suami itu menyiapkan rumah sesuai kemampuan. Kewajiban suami yang keempat, apa itu? Memberi pendidikan. Makanya suami itu laki-laki itu kewajibannya mengajarkan ilmu kepada istrinya. Makanya yang laki-laki panggil istri tak, adik-adik sini, coba baca surah Al-Fatihah. Saya mau dengarkan bacaannya. Ajarkan dia tajwid, ajarkan dia cara-cara sholat, ajarkan dia akhlak dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban suami yang kelima, apa itu? Perhatian. Perhatian. Makanya Dinda Mardiana, sesibuk apapun kita, kalau misalnya kita sudah bekerja, jangan melupakan kewajibanmu sebagai istri. Ibu, ingat kewajiban tabu.
jangan gara-gara merawat bunga melupakan suami. Karena banyak sekali kejadian. Ada saya nonton di YouTube, lakenda kasih masisi balik. Lakenda menasu, benena bunga-bunga mainan rusuk. Jadi jangan sampai gara-gara terlalu sibuk mengurus bunga, akhirnya melupakan suami kita. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.